Banyak orang yang bertanya, ini gerakan Beli Indonesia ini kira-kira bakal bernasib sama tidak dengan gerakan-gerakan yang lain? Apakah ini akan berhasil atau tidak? Bapak Ibu sekalian, saya perlu melaporkan kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada seorang gubernur dari Jawa Barat yang melarang seluruh PNS di Jawa Barat menggunakan sepatu impor, dan bahkan akan menghukum PNS yang ketahuan memakai sepatu impor dengan push up 200 kali. Itu adalah bentuk dari gerakan Beli Indonesia yang sesungguhnya. Gerakan Beli Indonesia in action. Di Pekalongan, wali kotanya insya Allah dalam 1-2 hari ini akan hadir di sini. Dan beliau telah mencanangkan bahwa di Pekalongan akan segera berdiri supermarket yang disebut Pasar Indonesia di seluruh titik-titik di kota Madya Pekalongan. Kalau Bapak Ibu melihat itu, itulah Beli Indonesia in action. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa ada anak-anak mahasiswa yang kemarin dipelopori di sebuah universitas negeri terbesar di Indonesia, salah satunya yaitu Universitas Diponegoro di Semarang. Mereka mendeklarasikan komitmen Undip Beli Indonesia. Itu adalah bentuk daripada gerakan Beli Indonesia di lapangan. Beli Indonesia hari ini diterima oleh banyak sekali kalangan, termasuk ketika saya berkumpul dengan teman-teman di Surabaya. Ada 50 ormas di sana. Ketika kita jelaskan tentang gerakan ini, semua pemimpin-pemimpin ormas yang hadir di situ ketika diberikan kesempatan bertanya, tidak ada yang bertanya sama sekali. Kita agak kaget juga. Ternyata Bapak sekalian, apa yang mereka sampaikan? Pak Happy, tentang gerakan Beli Indonesia ini, hari ini bukan saatnya bertanya. Hari ini saatnya kita untuk bergerak. Inilah Bapak sekalian, jadi gerakan Beli Indonesia bukan pertanyaannya apakah ini akan berhasil atau tidak, tetapi pertanyaan sesungguhnya apakah kita akan melakukan sesuatu atau tidak untuk bangsa yang kita cintai ini. Bapak sekalian, gerakan Beli Indonesia bukan gagasan orang per orang. Gerakan Beli Indonesia juga bukan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, bukan gerakan yang dilakukan oleh organisasi tertentu. Gerakan Beli Indonesia ternyata adalah sebuah nation anxiety, sebuah keresahan bangsa Indonesia, di mana pada hari ini kita melihat ternyata perjalanan bangsa Indonesia menuju ke arah yang berlawanan dari cita-cita kemerdekaan sesungguhnya. Kalau kita lihat, semakin lama bangsa kita ternyata semakin tidak berdaya, semakin miskin. Tadi kalau ada Pak Jokowi kita bisa tanya, bagaimana susahnya wali kota di Indonesia, bupati-bupati di Indonesia, gubernur-gubernur di Indonesia harus setiap hari nongkrongin ke Jakarta. Kenapa? Karena kalau nggak nongkrongin di Jakarta nggak bakal dapat anggaran. Anggaran Indonesia hanya 1.200 triliun satu tahun. Dan itu harus diperebutkan oleh provinsi, kabupaten yang sedemikian besar. Seberapa besar bangsa Indonesia? Apakah kita lebih besar dari Singapura? Bukan itu pertanyaannya. Apakah kita lebih besar daripada Malaysia? Bukan itu pertanyaannya. Apakah lebih besar daripada Inggris? Apakah lebih besar dari Prancis? Tidak. Indonesia lebih besar daripada semua negara-negara di Eropa digabung menjadi satu. Ini adalah satu hal yang tidak benar-benar kita sadari, bahwa bangsa kita hidup dalam keadaan yang miskin. Utang bangsa Indonesia 1.700 triliun bukan sesuatu yang fantastis.
1.700 triliun bukan angka yang besar seharusnya untuk bangsa Indonesia. Kita lihat Amerika, hutangnya 130.000 triliun. Kita lihat Jepang, 3 bulan pertama, 3 minggu pertama sesudah hempasan tsunami, Jepang mengeluarkan 7.800 triliun. Artinya seharusnya 1.700 triliun tidak berarti buat bangsa Indonesia. Kalau kita bicara tentang bangsa kecil, bangsa besar, semua punya utang. Orang kaya, orang miskin punya utang. Bedanya kalau orang miskin utangnya sedikit, orang kaya utangnya banyak. Itu bedanya. Orang miskin, utang yang sedikit itu adalah utang yang dibuat untuk menyambung hidup, untuk makan. Bangsa besar, orang kaya, utang banyak untuk investasi, untuk membangun kekayaan. Orang miskin tidak bisa melunasi utang yang sedikit itu. Dan orang kaya, orang yang melunasi berapapun uang yang dia utang. Hari ini kalau kita lihat, bangsa Indonesia bekerja dan hidup lebih mirip ciri-cirinya sebagaimana orang miskin, bukan sebagai orang kaya. Inilah satu hal yang tidak kita sadari sepenuhnya oleh bangsa Indonesia. Kita sibuk berdebat, apakah sesungguhnya bangsa Indonesia miskin atau tidak? Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau kita lihat anak-anak kita yang harus kuliah di UGM yang dulu itu dibiayai pemerintah, hari ini dengan bahasa otonomi kampus harus membiayai diri sendiri. Kenapa? Karena nggak ada uang. Ketika orang lain berbicara tentang globalisasi, Indonesia berbicara tentang tarif dasar listrik. Mau dinaikkan atau diturunkan? Semuanya salah. Dinaikkan, rakyat nggak bisa membayar. Diturunkan, pemerintah nggak bisa bayar. Inilah balada orang miskin. Tetapi ada satu hal yang sangat ironi yang terjadi di Indonesia. Di tengah-tengah kemiskinan bangsa Indonesia yang kita lihat hari ini, tidak hanya melanda rakyat-rakyat kecil, tetapi juga institusi-institusi pemerintah. Yang kita bicarakan, angkatan bersenjata kita adalah pesawat-pesawat bekas. Bahkan Indonesia adalah negara besar yang menerima hibah dari sebuah negara yang tidak patut memberikan hibah kepada kita, yang namanya Brunei Darussalam. Ekspor Indonesia yang wilayahnya 2 juta kilometer persegi tidak mampu bersaing dengan sebuah negara tetangga yang luas wilayahnya hanya 689 kilometer persegi, yang namanya Singapura. Ekspor Indonesia hanya 50% daripada Singapura. Maka tidak heran kalau bangsa Indonesia hidup dalam kemiskinan. Tetapi ironisnya, di tengah kemiskinan itu setiap hari kita membesarkan bangsa lain, bangsa-bangsa lain di dunia untuk berjaya di Indonesia. Kekuatan asing sungguh-sungguh ada. Kalau kekuatan asing tidak ada, tidak mungkin kita lihat Freeport kita hanya memiliki 9%. Kalau kekuatan asing tidak ada, tidak mungkin di tengah-tengah prestasi kita memiliki pesawat yang luar biasa canggih, kita membela mati-matian pesawat dari asing yang tidak berlisensi. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada kekuatan asing di Indonesia, tidak mungkin tekstil dikuasai 80% lebih oleh asing, farmasi lebih 80%. Inilah ironi yang terjadi di bangsa kita. Hari ini kita berbicara tentang beli Indonesia. Kemarin ketika kita mengadakan acara di Jogja, 60 titik, saya mendapat laporan, 60 titik spanduk dari beli Indonesia diturunkan seluruhnya oleh orang yang tidak dikenal. Siapa?
Pasti ada orang yang tidak menginginkan bangsa Indonesia berjaya di tanah air sendiri. Kalau satu atau dua spanduk kita bisa ngerti, tetapi ini 60-60-nya. Kalau kita tidak pernah melihat produk-produk Indonesia berjaya di Indonesia, jangan pernah berharap bahwa Indonesia akan berjaya secara ekonomi. Produk asing artinya adalah ekonomi asing. Produk Indonesia adalah ekonomi Indonesia. Karena setiap bangsa memiliki nasionalisme sendiri-sendiri. Bangsa asing memiliki nasionalisme sendiri. Dan Indonesia bukan nasionalisme mereka. Yang memiliki nasionalisme Indonesia adalah kita sendiri, bangsa kita sendiri. Maka dari itu, berbicara tentang ekonomi Indonesia, berbicara tentang nasib bangsa Indonesia, nasib bangsa Indonesia tidak di tangan siapapun. Nasib bangsa Indonesia di tangan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Tunjukkan bahwa Indonesia masih ada. Kalau dulu ada 6 jam di Jogja yang kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih ada. Tanggal 26 Juni nanti kita akan tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia masih ada di negeri yang namanya Indonesia. Hari ini bangsa Indonesia tidak akan menjadi lebih bodoh dari sebelumnya. Kita akan bangkit menjadi bangsa yang berjaya, menjadi bangsa yang besar, sebagaimana bangsa-bangsa besar lain yang telah meraih kejayaannya di Indonesia. Gerakan Beli Indonesia adalah gerakan membangun keyakinan bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki martabat, yang hari ini semakin lama semakin terasa bahwa bangsa ini tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Bahkan negeri-negeri sahabat seperti Arab Saudi tidak lagi memperhatikan sebuah bangsa sahabat yang namanya Indonesia. Inilah keyakinan yang harus kita tumbuhkan untuk anak-anak kita. Dan kita akan menumbuhkan melalui gerakan ini adalah satu pembelaan yang jelas, sesuatu yang jelas untuk dibela oleh bangsa Indonesia. Karena sejak kemerdekaan 1945 kita tidak lagi memiliki sesuatu yang jelas untuk dibela. Dulu kita memiliki merdeka, sebuah kata merdeka, kata yang jelas untuk dibela, sebuah kata yang jelas sehingga mengantarkan kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, tidak ada lagi yang kita bela. Maka kita lihat terjadi penjajahan yang lebih dahsyat daripada sesungguhnya, daripada yang sudah pernah teralami oleh bangsa Indonesia. Hari ini bangsa Indonesia dijajah tidak seperti zaman sebelum 45, di mana kita belum memiliki nasionalisme, di mana kita belum memiliki ideologi. Hari ini kita dijajah dalam keadaan kita memiliki ideologi, dalam keadaan kita memiliki satu kata yang mempersatukan kita, satu kata yang namanya Indonesia. Inilah Bapak Ibu sekalian, sebuah gerakan pembelaan, bukan hanya membeli produk-produk Indonesia, tetapi membela bangsa Indonesia. Gerakan Beli Indonesia adalah gerakan untuk mengedukasi bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia jika ingin berjaya di negeri sendiri harus membela bangsanya sendiri, melalui membela produk-produk bangsa Indonesia. Seberapapun beratnya, teruslah istiqomah, karena umat Islam, bangsa Indonesia menaruh harapan yang sangat besar kepada gerakan ini. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang perlu ada di dalam hati ini kecuali keyakinan bahwa gerakan ini akan mencapai cita-citanya, mengantarkan bangsa Indonesia kepada kejayaan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita semangat dan memberikan kita keistiqomahan untuk mendidik anak-anak kita, untuk bangga menjadi bangsa Indonesia, yakin bahwa bangsa Indonesia akan meraih kejayaannya dan memiliki sesuatu yang jelas untuk dibela, yaitu Beli Indonesia. Beli Indonesia.